Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Juliarti dengan nomor NPM 10060622152 dari kelas A Partnership Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis. Bisnis yang akan saya kembangkan adalah bisnis dalam bidang makanan, yaitu bisnis toko kue yang bernama Bonbon Bakery. Untuk daftar isinya, yang pertama itu adalah latar belakang, lalu ada ide usaha, rencana lokasi usaha, strategi, ramalan penjualan, analisis break-even point, analisis lab forecasting, dan analisis payback period. Kue adalah makanan ringan atau makanan penutup khas Indonesia. Kue ini dibuat dengan cara pemanggangan. Adonannya terdiri dari beberapa bahan, di antaranya yaitu tepung terigu, gula, susu, lemak, dan bahan pengembang. Untuk bisnis yang akan saya buat dan saya kembangkan adalah bisnis dalam bidang makanan, yaitu toko kue. Bisnis dalam bidang makanan adalah salah satu bisnis yang sangat potensial pada saat ini. Kenapa saya memilih bisnis makanan, khususnya kue? Karena kue ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Bisnis toko kue ini akan saya nama Bonbon Bakery. Bonbon ini diambil dari bahasa Prancis yang berarti permen. Tetapi pada saat ini istilah bonbon ini mengacu pada permen coklat yang berbentuk bulat di bagian atas dan rata di bagian bawah. Istilah bonbon ini juga dapat berarti coklat atau kue manis. Lalu ada keunggulan dari toko kue Bonbon Bakery. Yang pertama itu, customer dapat mengcustom desain kue seperti warna, rasa, dan gambar sesuai dengan keinginan customer, sehingga dapat meningkatkan kepuasan bagi customer itu sendiri. Lalu yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Produk yang akan kami buat akan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, sehingga tidak akan membahayakan konsumennya. Lalu yang ketiga, memiliki rasa yang enak dan penampilan yang menarik. Dan keempat, menggunakan kemasan yang berasal dari bukan bahan plastik. Kemudian untuk rencana lokasi usaha, rencana dari bisnis kami akan dilakukan dengan dua metode. Yang pertama itu ada metode penjualan online. Penjualan online ini dilakukan dengan menggunakan media sosial, yaitu TikTok dan Instagram. Lalu yang kedua, ada penjualan secara offline. Rencana penjualan offline ini akan dioperasikan dengan toko kue yang bernama Bonbon Bakery. Bonbon Bakery ini akan berlokasi di sebelah minimarket, dengan alamat lengkapnya itu berada di Jalan Raya Cagak Subang, nomor 15. Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Berikut adapun gambar petanya. Kemudian ada rencana strategis untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama itu membuat produk yang menarik dari segi visual, rasa, dan harga. Produk yang menarik dari segi visual dan rasa dapat menarik pembeli untuk datang kembali dan membeli produk kita. Lalu yang kedua ada lokasi toko yang strategis. Lokasi ini adalah salah satu strategis yang paling penting dalam bisnis. Ketika lokasi tempat bisnis kita berada di dalam lokasi yang strategis, maka dapat pula meningkatkan penjualan sehingga dapat meningkatkan omset. Lalu yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan ini dapat berupa promosi online maupun promosi offline. Rencananya, kami akan melakukan promosi online dan promosi offline. Untuk promosi online-nya, kita akan menggunakan media sosial dengan cara mengunggah foto dan video produk. Lalu untuk promosi offline-nya dilakukan dengan cara di sekitar toko dengan cara membagikan brosur dan menggunakan atau memasang papan nama yang unik sehingga dapat menarik konsumen. Lalu berikutnya ada analisis ramalan penjualan. Di sini kami akan menjual 3 produk. Yang pertama itu brownies, lalu yang kedua itu ada mini cake, dan yang ketiga ada cookies. Untuk brownies, penjualan dalam setahunnya itu kami meramalkan sekitar 2.875 dengan rata-rata per bulannya 115.
Untuk mini cake, penjualan dalam setahunnya itu 2.750 dengan rata-rata per bulannya itu 110. Lalu yang terakhir untuk cookies, penjualan dalam setahunnya itu 2.600 dengan rata-rata penjualannya sekitar 104. Kemudian ada ramalan untuk harga. Di sini kami akan menjual brownies seharga 30.000, mini cake 20.000, dan cookies seharga 10.000. Selanjutnya ada analisis break-even point atau BEP. Analisis break-even point atau BEP ini adalah suatu kondisi di mana dilakukannya analisis untuk menentukan titik di mana usaha yang dijalankan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Perhitungan break-even point dapat ditentukan dengan menentukan terlebih dahulu biaya operasional, rata-rata harga jual, margin kotor, atau dalam persen GPM, lalu menentukan margin unit produk dengan rumus rata-rata harga jual unit dikali margin kotor. Dan dari hal tersebut kita dapat menentukan BEP unit dan juga BEP penjualan. Di sini untuk biaya operasionalnya adalah sekitar 4.222.167. Lalu untuk rata-rata harga jualnya itu sekitar Rp20.000 dan margin kotornya itu dalam persen GPM yaitu 20,45%, dan kita dapat menghitung margin unit produknya, maka didapatkan 4.090, dan juga kita dapat menghitung nilai BEP unitnya. BEP unit ini dihitung dengan rumus beban operasional dibagi margin untuk produk. Maka didapat untuk BEP unitnya itu sekitar 1033 unit. Lalu untuk BEP penjualan dihitung dengan cara rumusnya itu BEP unit dikali rata-rata harga jual. Maka dapat ditentukan BEP penjualannya itu sekitar Rp20.660.000. Analisis break-even point ini dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu biaya operasional dan menghitung margin yang diperoleh dari setiap satu unit produk. Untuk menghitung BEP, perlu juga diketahui terlebih dahulu berapa omset yang harus dicapai. Pada Bonbon Bakery ini, kami melakukan beberapa langkah terlebih dahulu untuk menentukan analisis break-even point. Yang pertama itu menentukan biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang harus dikeluarkan secara rutin setiap bulan dalam rangka menjalankan usaha. Lalu yang kedua ada biaya investasi. Biaya investasi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan sehingga bisnis dapat berjalan dan dapat menutup biaya operasional. Lalu yang ketiga ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini adalah biaya yang tidak dikeluarkan langsung, melainkan ditabung dan dikumpulkan. Sehingga ketika aset sudah hampir habis masa manfaatnya, maka dapat diganti dengan aset yang serupa yang lebih baru. Di sini ada biaya operasional. Biaya operasional yang dikeluarkan dari toko kami yaitu berasal dari pengeluaran biaya listrik, air, transportasi, iuran wajib, gas, dan biaya lain-lainnya. Maka total biaya operasional dari toko Bonbon Bakery ini adalah sekitar Rp1.075.000. Kemudian untuk biaya investasinya sekitar Rp12.630.000. Dan untuk biaya depresiasinya sekitar Rp147.167. Selanjutnya adalah analisis sell forecasting. Sell forecasting ini atau ramalan penjualan merupakan prediksi yang dibuat oleh seorang pebisnis untuk melihat gambaran potensi pengembangan bisnis yang akan atau sedang dijalankan di waktu yang akan datang. Ramalan penjualan ini dibuat dengan cara memprediksikan potensi penjualan produk dalam setiap bulannya hingga 1 tahun berjalannya usaha. Pada bisnis toko kue Bonbon Bakery ini dilakukan analisis sell forecasting untuk melihat potensial bisnis. Sell forecasting ini dibuat dengan beberapa komponen, diantaranya adalah total biaya investasi, basic cost, harga pokok penjualan, rencana pajak, penghasilan usaha, total pengeluaran usaha, dan nilai GPM. Berikut adalah analisis sell forecasting dari bisnis kami, yaitu bisnis toko kue yang bernama Bonbon Bakery.
Di sini terdapat total pendapatan pada tahun 1, pada tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Terdapat juga total pajak penghasilan 0,5%, harga pokok penjualan atau HPP, persen HPP, gross margin, persen GPM, basic cost, net margin, dan juga persen net margin. Kemudian yang selanjutnya ada analisis payback period atau PBP. Payback period ini adalah periode atau lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis untuk mengembalikan seluruh nilai modal yang sudah dikeluarkan. PBP ini sering juga disebut sebagai periode pengambilan modal. Analisis payback period ini dilakukan pada toko kue bonbon bertujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang sudah dikembalikan. PBP ini akan diperoleh apabila usaha mampu menghasilkan keuntungan bersih yang dapat disimpan atau ditabung hingga mencapai jumlah modal yang telah dikeluarkan. Adapun rumus dari payback period adalah sebagai berikut. Berikutnya ada perhitungan untuk payback period dalam toko kue yang bernama Bonbon Bakery. PBP ini dapat dihitung dengan cara rumusnya itu tahun keuntungan dikali 12 lalu ditambahkan investasi dikurangi dana cash dikali 12 per net margin. Untuk PBP per bulannya di sini kita mendapatkan 36,02 bulan atau dalam tahunnya itu sekitar 3 tahun 0,02 bulan. Maka dana yang dapat dikembalikan adalah sekitar 3 tahun 0,02 bulan. Kesimpulannya, perencanaan bisnis adalah aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Yang harus disiapkan yaitu adalah penentuan nama ide usaha. Nama ide usaha ini adalah salah satu hal terpenting dalam usaha karena itu adalah identitas dari suatu usaha. Nama dapat mempengaruhi usaha. Hal lain yang harus disiapkan adalah lokasi usaha, rencana strategis untuk meningkatkan penjualan, analisis ramalan penjualan, analisis break-even point, analisis sales forecasting, dan juga analisis payback period. Dengan melakukan perencanaan bisnis, maka dapat melihat terlebih dahulu potensi suatu bisnis untuk berjalan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.